Halo, welcome back to this channel. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton ya, yaitu saham Jaya Konstruksi dengan kodenya itu JKON. Namun kita akan sebutnya Jaya Konstruksi aja ya, lebih gampang. Ini Jaya Konstruksi ini milik swasta ya kalau kita lihat, tapi ada presentasi dari pemerintah kota Jakarta ya. Ini websitenya kalian bisa lihat di jayakonstruksi.com. Entah kenapa pas aku masuk website ini ada tulisan tidak aman. Jadi ya kalian hati-hati aja kalau masuk jayakonstruksi.com. Dan di sini kalian bisa lihat profilnya mereka, visi misi, riwayat dan lain-lain ya. Di sini juga bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan, informasi saham, informasi dividen dan lain-lainnya. Kalau kita lihat mereka itu bergerak di bidang konstruksi ya kalau kita lihat ya. Namanya juga nama perusahaannya Jaya Konstruksi. Gitu. Tapi kemungkinan besar ini hanya konstruksinya itu hanya di wilayah Jakarta aja. Nah, kalian ngecek sendiri di websitenya. Aku nggak akan bahas di terlalu detail untuk profil mereka. Gitu. Kita lihat profil singkatnya Jaya Konstruksi ini di halaman idx.co.id ya. Ini mereka IPO di 2007. Nah, ini konstruksi bangunan ya, bisnis mereka. Ini jajaran direksi dan komisarisnya. Kalian wajib cari latar belakang jajaran direksi dan komisarisnya. Kenapa? Karena untuk ngecek apakah ini perusahaan dipegang oleh orang yang baik atau orang yang jahat. Kalau dipegang orang yang jahat, berarti harus hati-hati. Jangan-jangan sahamnya bisa jadi tempat menggoreng gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Dengan cara ketik nama mereka, spasi, skandal, atau kasus. Kalau ketemu ada yang aneh-aneh, berarti ya sebaiknya hindari saham ini. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti ya aman gitu. Boleh kalian investasi atau beli. Oke, kita masuk ke bagian komposisi pemegang saham ya. Ini dipegang oleh pengendalinya Pembangunan Jaya 60%. Pembangunan Jaya itu dipegang paling besar itu dipegang oleh Ciputra. Kalau kalian mau ngecek ya. Tapi kalau sekali lagi untuk konfirmasi kalian harus ngecek ini PT Pembangunan Jaya orang di belakangnya siapa. Kalau aku sih sempat ngecek lihat sekilas itu Ciputra. Gitu. Nah ini komposisi masyarakatnya 39%. Ini cukup oke lah ya. Dan ini ada jajaran direksi dan komisaris. Jadi komposisi yang paling ideal itu masyarakatnya sedikit dan ada satu pengendali. Dan ini udah paling ideal. Bukan paling ideal sih, udah lumayan ideal. Gitu. Oke, secara komposisi pemegang saham udah oke. Kita masuk ke laporan keuangan kuartal 3, 30 September 2022. Kita ngecek di bagian aset lancarnya. Aset lancarnya totalnya 2,3 triliun ya. Ini semua dikali 1000. Semua angka di sini dikali 1000. Jadi komposisi 2,3 triliun itu paling banyak di piutang. Piutang ada 800 miliar. Uang cashnya 200 miliar. Tagihan bruto kepada pemberi kerja 400 miliar. Lalu aset keuangan lancar lainnya ada kecil ya, ini kecil. Persediaan justru mereka gede nih. Ini kita penasaran nih, konstruksi itu persediaannya banyak kenapa nih? Kita ngecek di nomor 9. Nomor 9, oh udah kelewatan jauh. Nomor 9 di mana nomor 9? Nomor 9 ini nomor 6, 7, 8, 9. Nah, ini dia persediaan barang dagangan ternyata. Ada aspal, barang jadi, barang bangunan. Jadi selain konstruksi ternyata mereka ada barang dagangan juga. Kita lihat profil singkatnya mereka, ada anak usaha yang dagang kah? Oh ya, ada. Jadi mereka ada anak usaha yang bergerak di perdagangan ya. Perdagangan. Jadi laporan keuangan mereka ada barang dagangan juga. Ada persediaan maksudnya ya. Jadi terjawab sudah, ada persediaan yang untuk barang dagangan.
Total-total ya mungkin yang siap jadi uang cash secara cepat itu ini kan udah 800 1T, 1T 1,4T, ini sekitar 1, jadinya hampir 2T lah ya, 1,9T lah ya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka cuma 1,3T, berarti masih bisa di cover oleh aset lancarnya mereka, berarti aman lah ya. Yang paling besar itu utang bank ya, 345 miliar, beban akrual, dan utang usaha ini yang nggak boleh ditunda nih, karena ada bunga berbunganya. Beban akrual kita lihat isinya apa, nomor 28. Nomor 28, 28 nah dia beban akrual, ternyata ada proyek ya, pegawai dan lain-lain. Oke, ini lebih ke operasional, ini masih bisa ditunda, tapi jangan sampai terlalu lama, kasihan pegawai. Oke, aset lancar mereka aman. Maksudnya utang jangka pendek mereka aman karena aset lancar mereka lebih besar daripada ini eh, as, utang jangka pendek mereka. Ini kan total 2,3T, ini hanya 1,3T, berarti aman. Lalu kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas, harus lebih idealnya lebih besar modal ekuitas ya. Modal ekuitasnya 2,7T, total utangnya 1,4T, berarti oke, lebih besar ekuitas, bagus berarti. Idealnya harus lebih besar ya. Jadi dari sisi utang mereka aman lah ya, gitu. Kita masuk ke sisi laporan laba rugi. Ini omset mereka bertumbuh ya. Mungkin ini 2021 kan mereka masih masa COVID lah ya. Masih masa PPKM, pembatasan wilayah segala macam. Jadi banyak proyek yang ditunda. Namun di 2022 PPKM sudah mulai longgar dan banyak proyek yang mulai berjalan. Dan ini terbukti ya. Dari omset yang sebelum 1,9T naik ke 2,7T. Sayangnya margin laba kotor mereka tipis ya. Ya, jadi akibatnya laba bruto mereka atau laba kotor mereka jadinya tipis. Yang masuk 1,9T dapatnya cuma 200 miliar. 2,7T omsetnya sisanya cuma 300 miliar. Jadi sayang banget margin laba kotornya tipis. Namun ini tetap meningkat ya, karena omset meningkat, margin laba kotor juga meningkat. Bukan margin laba kotor, laba kotornya meningkat. Dari 231 naik ke 355. Kita langsung ke bagian akhir. Nah, ini laba bersih ya. Di tahun lalu rugi karena project sedikit, rugi 89 miliar. Tapi kalau di tahun yang 2022 di 9 bulan ya, itu untung 105 miliar. Jadi ada perbaikan kinerja dari laporan laba rugi. Kita masuk ke bagian arus kas. Oke, arus kasnya ini ya. Di tahun 2021 mereka plus, namun di 2022 mereka minus. Karena ada pembayaran kepada pemasoknya lebih tinggi daripada penerimaan dari pelanggan. Nah, ini. Jadi pembayaran. Jadi pembayarannya lebih besar. Kalau kayak gitu biasanya mereka ada pencairan deposito berjangka, pinjaman kepada pihak berelasi, pengurangan investasi, penerimaan utang bank jangka pendek. Iya, ini. Biasanya kalau ininya minus, ya biasanya ya, kalau ininya minus arus kasnya, pasti ada uang masuk seperti utang ya. Ini bahkan ada pencairan deposito berjangka. Makanya saranku pilihlah perusahaan yang arus kas operasionalnya ini nggak boleh minus, agar utangnya nggak ada. Gitu. Ini kan tambah utang lagi nih 200 miliar. Ada pencairan deposito. Gitu. Jadi secara arus kas mereka minus nih. Semoga ini minusnya nggak sampai di akhir tahun ya. Semoga akhir tahun bisa plus dan di tahun 2023 tidak minus, agar utangnya tidak bertambah. Gitu. Jadi overall laporan keuangan mereka secara laporan laba rugi ya itu mereka bagus, namun dari sisi arus kas mereka kurang bagus karena pembayaran ke pemasoknya lebih tinggi gitu. Ini naiknya lumayan banyak ya, marginnya mereka memang tipis. Ini kita nomor
37 kita mau lihat beban paling besar mereka itu apa. Nomor 37. Beban, nah ini beban paling, kita ngecek, ternyata aspal yang paling besar naik. Jasa konstruksi, aspal, gas juga naik. Manufaktur ya. Oke. Ini kemungkinan ini volume persediaan yang naik, bukan harga ya. Jasa konstruksi ya, ini yang naik nih. Jasa konstruksinya naik. Ini gas, harga gas naik ya. Ini semoga biaya-biaya bisa turun di tahun 2023 agar margin mereka lebih tebal. Oke, kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka ya. Ini yang paling penting nih, ekuitas, arus kas, laba bersih, omset. Kita lihat dari sisi ekuitas, mereka IPO di 2007, kelihatan uang masuk lumayan banyak, dari 96 miliar jadi 504 miliar, karena ada uang IPO yang masuk ya. Cara ekuitas mereka bertumbuh di zaman dari 2006 sampai 2014. Atau 15 lah ya, mereka bertumbuh sekitar segitu. Namun lewat dari itu, dari 14 sampai 2019 ya, sebelum Covid, mereka mengalami seperti kayak stagnan gitu lah ya. Omsetnya naik turun nih. 4. Jadi 47, 46, 46, 44 itu kayak seperti ada penurunan terus naik lagi. Nah, ini kinerja laba bersih naik turun juga nih. Jadi mentoknya mereka di kisaran tahun 2014 sampai 19 lah ya. Ini omset naik tapi laba bersih turun. Mereka mengalami pertumbuhannya hanya dari 2006 ke 2014. Ini ekuitasnya juga bertumbuh, laba bersih bertumbuh, omset bertumbuh. Tapi lewat dari 2014 ke 2019 kinerja mereka seperti stagnan. Gitu. Ada minus-minusnya tapi jarang, mereka lebih banyak positifnya. Ini kena Covid ya, kita maklumin aja. Di sini 2022 mulai kinerjanya mulai membaik, namun arus kasnya negatif. Oke lah ya, overall kinerja tahunan mereka terlihat mulai stagnan ya. Kalau aku lihat gejalanya dari 2014 sampai 19 terlihat stagnan. Mungkin kan konstruksi itu kan nggak hanya Jaya Konstruksi aja. Masih ada Total Persada dan kawan-kawan lainnya yang WG juga ada kan. Jadi ini saingan sih sebenarnya gitu. Jadi ini kelihatan stagnan kalau kinerja tahunan terbarunya. Oke, dari sisi valuasi di harga 145, PI rasio mereka 16 kali, PVBR 0,87 kali. Tapi kalau aku lihat kinerja laba bersih mereka yang sangat tipis, aku akan pasang mereka di harga wajar dengan, jadi 145 itu mereka wajar karena PI rasio mereka itu di atas 15 kali. Meskipun PVBR mereka 0,87 atau di bawah 1, tapi kan kinerja laba bersih mereka itu sepertinya mepet sekali ya. Ini nggak pernah lebih dari 350, selalu di bawah 300. Meskipun omset mereka naik di 2018 dan 19, tetap laba bersih mereka justru turun di bawah 300. Nah, akhirnya PI rasio mereka nggak selalu di angka 15 ke atas. Jadi sulit sekali untuk laba bersih mereka itu jadinya murah. Jadi di 145 ini valuasi mereka itu aku pasang wajar karena laba bersih mereka itu kurang bagus kinerjanya gitu. Dividen yield mereka nggak bagi karena mereka ada kesulitan di tahun 2020 dan 2021. Bahkan mereka pinjam utang untuk operasional mereka kan. Uang cash mereka sebenarnya sedikit kalau kita lihat ya. Nah, ini uang cashnya mereka cuma 200 miliar, dikit sekali untuk mereka melakukan kegiatan operasional. Seperti kegiatan operasional mereka uang cash ya, di arus cash nih. Pembayaran ke masuk aja sampai 2,6 T dan uang cash mereka hanya 200 miliar. Ini kepada karyawan aja 100 miliar. Jadi uang cash mereka nggak cukup. Jadi baiknya memang mereka nggak kasih dividen ya. Ini uang cash mereka nggak cukup. Itu
valuasi mereka 145 nggak murah, wajar kalau lihat dari sisi laba bersih. Dan ini pun sebentar lagi ke angka 1, jadi wajar harganya. Kita akan melihat public expose-nya mereka. Mereka public expose-nya di 22 Juni 2022. Public expose itu mereka presentasi kepada masyarakat ya. Ini pengendalinya Pembangunan Jaya. Itu ada orangnya Ciputra di dalamnya. Nah, ini mereka kita lihat ya, kontraktor infrastruktur. Jadi mereka mengerjakan infrastruktur ya, seperti bandar udara, jalan tol, dan lain-lain. Kontraktor gedung juga mereka pegang. Dan mereka juga ada perusahaan perdagangan. LPG, bidang aspal, handling equipment, penyewaan kapal, dan lain-lain. Memiliki kapal tanker aspal. Oke. Jadi, bidang usaha grup industri konstruksi, Jaya Teknik, mekanikal, dan elektrikal. Jadi mereka ada mekanikal dan elektrikal ya. Ada water and wastewater. Jadi sirkulasi air ya. Inilah air lah, air minum. Firefighter, data center, dan lain-lain. Beton, pracetak. Jadi mereka juga jualan beton. Bidang usaha grup industri konstruksi. Nah ini anak-anak usahanya mereka ya. Ternyata mereka ada kerjasama dengan Wika juga nih, Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Ini air minum sepertinya ya. Nah, kalau ada yang namanya Tirta Jaya. Tapi nanti kalian cek sendiri aja. Ini investasinya mereka nih. Potensi pertumbuhan, guys. Ini potensi pertumbuhan. Kita lewatin aja yang potensi-potensi karena nggak pasti. Kita cari data pasti. Kinerja keuangan kita lewatin aja. Kita udah lihat keuangan. Nah ini kinerja. Nah ini komposisi pendapatan paling besar dari mana ya? Terbesar mereka itu di konstruksi tetap. Nomor 2 mereka jual aspal. Jadi konstruksi sama aspal mereka lumayan besar. Ada gas juga lumayan. Manufaktur beton juga lumayan. Jasa lainnya ada lah ya. Handling equipment yang paling sedikit. Emilinasi mungkin yang produk-produk gagal ya. Nah, yang paling besar 2 ini. Konstruksi dan aspal. Top. Ini gas juga lumayan sama beton. Kinerja keuangan lewatin aja. Wilayah operasional mereka ternyata nggak hanya di Jakarta. Wilayah operasional mereka hampir seluruh Indonesia ya. Ini ada Aceh sampai ke Papua juga ada. Ini wilayah operasi mereka. Nggak hanya di Jakarta aja ternyata. Ini sesuai dengan ininya mereka. Oke, jadi informasi yang menarik yang terakhir ini. Ternyata meskipun mereka itu perusahaan yang konstruksinya di Jakarta ya, asal mulanya, ternyata mereka bergerak di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ini menariknya di sini informasinya. Dan mereka juga informasinya di sini yang menarik, ada informasi penjualan mana yang paling kontribusinya paling besar. Dan terlihat di sini ada konstruksi dan aspal. Ada pendapatan jasa lain, handling equipment, juga ada gas. Gitu. Oke, kita langsung klik ke tanya jawab ya. Jadi setelah mereka biasanya public expose atau presentasi, mereka melakukan tanya jawab. Ini sayangnya udah lama ya, Juni 2022. Tapi nggak apa-apa, kita siapa tahu cari. Ada informasi penting lainnya. Oke, berapa capex? Ini capex artinya belanja modal ya. Jekon tahun ini untuk apa saja? Jadi capexnya 138 miliar, dikit ya. Ini menurut aku sih dikit, 138 miliar. Sebagian besar untuk investasi TAC dan kendaraan operasional distribusi kapal. TAC itu adalah TAC mana TAC? Nggak ada singkatannya. Oh ini dia, memiliki terminal aspal curah. Nah, TAC nih. Terminal aspal curah. Jadi mereka distribusi aspal ya. Realisasi sampai Juni baru sebesar 12 miliar. Ini baru 10%-nya nih.
nggak tahu di akhir tahun udah realisasinya sampai berapa. Berapa rencana perolehan kontrak baru tahun ini? Rencana perolehan kontrak baru pada tahun 2022 adalah sebesar 5,3 triliun, naik dari tahun 2021 yang sebesar 4,3 triliun. Oke, padahal ini yang tahun lalu kan cuma 3,4 ya. Oh, raihan kontrak bukan omset. Jadi ada kontrak yang mungkin ini di tahun lalu kan cuman tercatat 3,4. Tapi mereka berhasil dapat kontrak itu sampai 2022. Nah, jadi ini 4,3 triliun ini termasuk 2022 gitu. Nah, 2022 mungkin ada kontrak yang untuk 2023 yang 5,3 triliun ini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, jadi yang penting ini meningkat lah ya dari 4,3 menjadi 5,3. Bagus lah. Realisasi perolehan kontrak baru sampai saat ini, mohon dirinci. Nah, ini rinciannya ya. Perolehan kontrak baru perseroan adalah sebesar 1,4 triliun, terdiri dari Jaya Konstruksi 797 miliar, Jaya Trade 351 miliar, Jaya Teknik sebesar 51 miliar ya, dan Jaya Beton sebesar 215 miliar. Betonnya lumayan. Berapa rencana pendapatan dan laba bersih tahun ini? Pendapatan Jekon ini bagus nih, bisa sebutin angka. Direncanakan 4,2 triliun dengan laba bersih 170. Jadi ini mereka targetnya di akhir tahun ini dapatnya, wah ini PR-nya lumayan berat nih, 4,2 triliun. 4,2 T. Sementara di sampai kuartal 3 baru 2,7 loh. Dan laba bersihnya 170 miliar. Wah ini berat banget sih. Mungkin nanti mungkin ada ini kali ya. Paling gedenya itu di kuartal 4 ya. Tapi nggak tahu ya, kita lihat dulu kuartal 4-nya. Ini bisa tercapai atau enggak. Kalau ini bisa tercapai, sahamnya bisa naik. Tapi kalau nggak tercapai, ini sulit. Harganya bisa turun lagi kemungkinan kalau nggak tercapai. Jadi ini lumayan susah targetnya mereka. Ini jauh loh jaraknya dari 105 ke 170 dalam waktu 3 bulan. Kan sisanya 3 bulan kan. Gitu. Oke, berapa nilai kontrak yang diterima Jekon atas pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix? Jakarta E-Prix ya. Untuk pekerjaan lintas balap track sekitar 60 miliar. Dengan laba kotor sekitar 12-14%. Namun ada penambahan lingkup pekerjaan seperti penataan penyempurnaan di luar pekerjaan lintas balap. Diterbitkan kontrak baru khusus untuk lingkup tersebut dengan nilai kontrak sebesar sekitar 40-50 miliar. Oke, ini ya. Apa sih namanya? Formula E ya. Ini ada hubungannya dengan perusahaan milik pemerintah Kota Jakarta, jadi mereka kerjain. Mohon dijelaskan mengenai kegiatan usaha perseroan di Maluku. Bidang konstruksi dan proyek, ada upgrade Rinjani struktur ya. Pekerjaan pembangunan bendungan di bidang perdagangan aspal dan lain-lain. Oh, gitu aja sih paling. Ya, ini kalau dari tanya jawab nggak ada informasi yang begitu penting ya. Tapi yang menyita perhatianku ya ini targetnya mereka. Ya ini targetnya mereka, omset harus 4,2 triliun dan laba bersih 170 miliar. Ini entah gimana caranya nih, dari 105 ke 170 dalam waktu 3 bulan. Ini juga sama nih, 2,7 ke 4,2 dalam waktu 3 bulan. Apakah bisa tercapai? Kita lihat nanti di 31 Maret kuartal 4 laporan keuangan mereka dipublish gitu. Sisanya informasi yang lain nggak ada yang begitu penting. Oke, masuk ke historical harga saham mereka ya. Yang seperti aku jelaskan tadi, ini mereka sempat terbang ya dari 2000-an, dari 2008, 7 ya, 2007 terbang sampai ke 2015. Ya karena kinerja mereka bagus ya, dari 2006 sampai ke 2015 omset naik
laba bersih naik. Jadi mereka terbang, ekuitas pun naik. Jadi dari sisi omset, laba bersih, ekuitas naik, dan arus kas juga kebanyakan positif. Jadi akhirnya kinerja harga saham mereka meningkat. Jadi apakah laporan keuangan penting? Lihatnya penting. Karena kalau omset dan laba bersih naik, harga saham juga naik. Dan ini contoh buktinya, naik. Karena kinerja mereka naik. Tapi pas masuk ke 2016, mereka mulai turun omsetnya. Meskipun laba bersih mereka naik, omsetnya turun. Dan sampai 2019, gejala stagnan mulai terjadi, laba bersih mereka turun. Ekuitas mereka tetap naik, tapi laba bersih mereka turun. Terus ada arus kas yang minus. Akhirnya turunlah harga mereka. Dan aku yakin pasti di harga 900 ini valuasi mereka cukup tinggi nih. Mungkin PE ratio mereka sampai berkali-kali lipat nih. PBR mereka mungkin sekitar 2 kali. Jadi ketika harga mereka sedang mahal, akhirnya drop sesuai dengan kinerja tahunan mereka. Apalagi pas kena COVID ya. Ada COVID, jadi omset mereka turun lumayan banyak, laba bersih turun lumayan banyak, dan valuasi mereka jadi semakin mahal. Akhirnya saham mereka terjun lebih bawah lagi. Gitu. Dan syukurnya omset mereka meningkat ya. Omset mereka meningkat, laba bersih meningkat. Dan ini target tercapai atau enggak. Kalau misalnya nggak tercapai, bisa turun atau enggak bisa stagnan atau sideways ya. Gitu. Ini adalah untuk kemungkinan kalau nggak tercapai targetnya bisa sideways atau bisa turun lagi. Tapi kalau tercapai ini bisa naik. Jadi tergantung nih targetnya tercapai atau tidak. Itu aja sih. Harganya pun juga wajar di 140-an. Ini dividen mereka ya, mereka rajin bagi dividen kecuali COVID. Rajin, tapi dividen yield mereka kecil. Jadi daripada dividen yield mereka kecil, lebih baik nggak usah bagi dividen. Mereka fokus bayar utang dan memperbesar aset mereka, terutama di bagian cash ya. Karena cash mereka kecil, hanya 200 miliar. Jadi daripada mereka bagi dividen, lebih baik mereka simpan aja uangnya untuk ekspansi gitu. Biar ada pertumbuhan di line bisnis yang lain. Oke, soal dividen kurang menarik. Nah, ini berita-berita tentang Jaya Konstruksi. Soal berita yang paling terakhir, membidik kontrak baru Rp 5 triliun tahun ini. Ini 7 bulan yang lalu, berarti ini tahun ini maksudnya 2022. Kalian lihat sendiri berita-berita tentang Jaya Konstruksi di kontan.co.id, ketik aja kode sahamnya JKON gitu. Atau bisa aja cari di Google, tapi paling simple ya cari di kontan.co.id sih. Kesimpulan, prospek. Secara prospek bisnis sih kelihatan terlihat sebenarnya ada potensi. Namun sebenarnya dari anak-anak usahanya mereka ini kan lumayan banyak ya, beton segala macam. Ada potensi, namun secara keuangan tidak maksimal. Kalau dilihat ya dari laporan keuangan terlihat tidak maksimal. Jadi mungkin dari potensi-potensi yang ada mereka garapnya itu kurang oke lah ya. Jadi potensi mereka ini banyak sebenarnya. Mereka bergeraknya kemana aja bisa. Dari pembangunan jasa, dari beton, perdagangan, dan lain-lain. Perdagangan ini mereka sebenarnya potensi untuk bertumbuhnya lumayan besar. Tapi kalau kita lihat kinerja ya, lihat dari kinerja laporan keuangan, kinerja terlihat tidak maksimal. Kayak mereka sebenarnya potensinya besar, cuman kayak males-malesan, jadi akhirnya kelihatan tidak maksimal. Atau biaya yang tinggi dan segala macam. Dari keuangan mereka, dari sisi keuangan, utang
lumayan besar ya, namun masih bisa ditutupi. Uang cash sedikit, sehingga butuh utang. Ini yang masalah ya. Meskipun mereka ada utang, namun masih bisa ditutupi, tapi uang cash mereka tetap sedikit. Jadi mereka butuh uang cash dan project yang lebih banyak lagi. Ya mungkin mereka harus kumpulin uang cash minimal sampai 1T baru mereka mulai bergerak kali ya, gitu. Ya mereka kumpulin uang cashnya dulu aja sih, dan kecilin porsi utangnya. Kalau lebih bagus sih begitu ya. Ada target 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 omset dan laba bersih terlihat jauh ya, terlihat jauh. Ini kan sisa 3 bulan lagi nih, terlihat jauh nih, dari 2,7T ke 4,2T, 105M ke 170M terlihat jauh. Kalau saya sih optimis, saya pesimis. Pesimis target bisa dicapai. Tapi kalau misalnya memang ada peledakan di 3 bulan tersebut, ya bisa aja terjadi gitu. Karena jaraknya terlalu jauh, aku agak pesimis lah. Informasi yang lainnya, valuasi mereka wajar. Valuasi wajar. Karena kinerja laba bersih yang kurang maksimal. So, like investasi untuk jangka panjang tidak. Jangka panjang tidak. Karena kita lihat kinerja tahunan mereka aja ya. Seperti kayak naik turun dari 2015 ke 2019. Omset laba bersihnya mereka pun turun. Naik turun begitu. Jadi terlihat terlihat seperti stagnan dari 2015. Dividen yieldnya pun kecil. Dividen pun kecil, jadi ya daripada saya nyangkut di sini, lebih baik saya beli saham yang lain gitu kan. Valuasinya juga wajar kan gitu. Untuk jangka pendek mungkin boleh dengan syarat ya. Boleh dengan syarat tunggu laporan keuangan kuartal 4 dipublish. Kalau misalnya mencapai target, ya target omset dan laba, boleh masuk dengan angka yang sedikit, dengan uang yang sedikit. Jangan banyak-banyak, takutnya kan cuma sebentar aja dan susah keluar gitu kan. Paling gitu aja sih. Yang penting ini target mereka kecapai baru masuk. Tapi kalau nggak kecapai jangan, takutnya bahaya. Oke, gitu aja tentang sahamnya Jaya Konstruksi. Kalau jangka panjang tidak ya, kalau menurut aku pribadi ya, karena sepertinya mereka masuk ke masa stagnan, laba bersih mereka turun, meskipun omset mereka sebesar 5,4 triliun. Naiknya lumayan banyak, tapi laba bersih mereka turun. Jadi dividen pun kecil ya, dividen cuma 0, sekian persen. Jadi geli-geli, jadi jangka panjang enggak. Kalau jangka pendek boleh, tapi tunggu mereka capai target di kuartal 4. Kalau tercapai bagus, kalau nggak tercapai lupakan saja ini saham. Itu sekian aja tentang saham Jaya Konstruksi. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, kalian koreksi, kalian tambahkan. Oke, kalau misalnya ada kalian mau request analisa saham yang lainnya juga boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu aku bisa bantu kalian untuk
analisa gitu kan, tapi belum tentu benar juga. Jadi kalian harus cari informasi selengkapnya sebelum berinvestasi. Jadi mungkin hasil analisaku belum lengkap, jadi kalian harus cari informasi-informasi tambahan yang untuk kalian bisa memutuskan ini baik atau buruk. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.